life better, bikin hidup lebih baik. Pertama-tama mari kita akan lihat siapa Imam Zakaria. Kalau saudara membaca di dalam Injil Lukas pasal 1, saudara akan menemukan seorang imam yang luar biasa. Imam ini memang keduanya suami istri dari keturunan imam. Dua-duanya keturunan imam. Dan mereka adalah orang-orang yang oleh Alkitab dikatakan mereka orang-orang yang luar biasa, tidak punya celah, mereka setia melayani, mereka begitu rohani, mereka begitu setia. Tetapi dikatakan mereka punya masalah. Dan masalahnya itu saudara, saya pikir kalau saudara hidup di zaman itu, saudara akan memahami betapa masalah itu perlu dipulihkan oleh Tuhan. Dua-duanya sudah lama melayani dengan setia, tetapi tidak punya anak. Itu masalahnya, ya kan? Nah, mengapa itu sesuatu yang besar? Karena di zaman itu orang yang berkeluarga tidak punya anak, khususnya wanita, itu dianggap sebagai aib, sebagai celah. Orang yang mandul, wanita yang mandul itu tidak ada harganya pada zaman itu. Jadi satu kali ada kunjungan malaikat karena Imam Zakaria dapat giliran mempersembahkan kurban dan mendoakan umatnya supaya diampuni dosanya, dan itu tidak selalu setiap hari. Doa itu atau giliran itu harus diundi. Nah, giliran Imam Zakaria masuk ke ruang Maha Suci untuk mendoakan umat Israel, tiba-tiba dikunjungi oleh malaikat. Visitation, kunjungan. Dan kunjungan itu membuat kabar bahwa kamu akan diberkati, kamu akan punya anak, istrimu akan mengandung. Dia sekitar umur 80 tahun. Bapak-bapak, ibu-ibu, umur 80 tahun masih bisa hamil. Bagaimana? Hebat nggak? Obatnya apa coba? Secara logika tidak masuk akal. Sehingga pada waktu malaikat menyampaikan itu, respon Imam Zakaria ialah, masa saya ini sudah terlalu tua. Ada kalimatnya, kami sudah terlalu tua dan sudah mati, sudah tidak bisa reproduksi lagi. Kemudian malaikat mengatakan begini, karena kamu tidak percaya, mulai sekarang kamu akan bisu. Tetapi pada waktu sunat, anaknya disunat, yang namanya Yohanes, dia menuliskan ini, dia mengucapkan kalimat ini di dalam Lukas pasal 1 ayat 68. Ini adalah ucapan pertama kali ketika dia bisa bicara setelah 9 bulan 10 hari bisu. Dia mengucapkan kalimat ini, terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Kira-kira pemulihan yang pertama kali terjadi untuk Zakaria pemulihan apa? Ya, pemulihan keraguan menjadi kenyataan. Yang membuat Imam Zakaria bisu, tidak bisa ngomong karena dia ragu-ragu. Waspadalah terhadap keraguan di dalam hati saudara. Orang yang ragu-ragu itu dikatakan double minded. Pikirannya bercabang. Ibarat orang berdiri di satu perahu, sebelah kiri, kaki kanan di perahu sebelah kanan. Apa yang terjadi lama-lama? Orang Jawa bilang keplengkan. Tahu keplengkan? Ya kan, lama-lama orang yang ragu-ragu tidak pernah menikmati hidup karena saudaranya ragu-ragu itu, keponakannya namanya khawatir. Ragu-ragu dan khawatir itu sangat dekat sekali. Dan sudah terbukti khawatir itu adalah musuh yang paling berbahaya, lebih bahaya daripada setan. Kalau tidak percaya, khawatirlah 3 bulan. Apa yang akan terjadi? Apa yang terjadi kalau Bapak Ibu khawatir 3 bulan? Anda akan menderita sakit. Karena itu Tuhan Yesus mengajukan pertanyaan, apakah dengan kekhawatiran kamu bisa menambahi umurmu 1 hari? Ya, jawab. Apakah dengan khawatir umurmu tambah panjang? Jawab. Tidak. Jadi orang yang khawatir
kita tidak bisa konsentrasi. Waktu kita ragu-ragu dan akhirnya khawatir, pikiran kita jalan terus. Saudara pernah nyanyi, aku tidak khawatir, itu hari Minggu. Baru keluar dari pintu gereja, bagaimana ya? Nanti bagaimana ya? Nanti bagaimana ya? Khawatir itu bahaya. Dibilang itu lebih bahaya dari virus HIV/AIDS. Karena ada seorang kepala rumah sakit umum, mantan kepala rumah sakit umum di Amerika, namanya Edward Polsky. Dia mensurvei, meneliti 2000 pasien yang opname di Amerika, dan dari hasil penelitian dibuktikan khawatir itu erat sekali dengan penyakit. Mulai dari migran, leher kenceng-kenceng, turun ke sini, dadanya nyesek kayak ada yang nusuk-nusuk itu, turun ke sini, mah. Kemudian masih ada yang lebih bahaya sampai tekanan darah tinggi, stroke, buta, kanker, ada korelasi, ada hubungannya dengan khawatir. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tidak bisa menyelesaikan keraguan yang berbuah khawatir, yang paling rugi adalah kita semua. Gara-gara khawatir, kita tidak bisa tidur nyenyak. Gara-gara tidak bisa tidur nyenyak, tidak ada pembaharuan sel tubuh. Gara-gara tidak ada pembaharuan sel tubuh, kekebalan tubuh kita menurun. Sehingga keluar sedikit kena angin, orang Jawa bilang masuk angin. Padahal kita setiap hari masukin angin. Iya kan? Tapi waktu itu baru kena sedikit langsung greges-greges. Itu bukan karena masalah masuk angin, karena kekebalan tubuh kita turun. Dokter saya bilang ada 2 yang bikin penyebab kanker, khawatir dan sakit hati. Mau cepat mati? Khawatirlah senantiasa. Mau awet hidup? Janganlah kamu khawatir. Semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tapi kamu carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Yang lain-lain akan ditambahkan. Amin. Amin. Saya bersyukur karena hari itu keraguan Zakaria dipulihkan. Dia lihat anaknya lahir dan dia yang kasih nama Yohanes. Hari itu dia melihat apa yang diragukan selama 9 bulan 10 hari ternyata menjadi kenyataan. Ada yang khawatir dalam ruangan ini? Khawatir ada jodoh? Ada? Saya kasih resep. Ternyata Tuhan lebih concern, Tuhan lebih mikirin jodoh saudara daripada saudara sendiri. Karena dia sudah bilang dari dulu, tidak baik manusia itu seorang diri. Artinya dia udah nyiapin dari dulu. Makanya nggak usah pergi ke kampung-kampung kasih pengumuman ibu-ibu, bapak-bapak, siapa yang punya anak bilang aku. Nggak usah. Dia sudah ada buat saudara. Amin. Ada yang khawatir kalau Melaka atau Tanggul ini akan banjir? Ada yang khawatir kalau nanti akhirnya ada wabah Ebola masuk di Tanggul? Ada yang khawatir? Tiap malam ketak-ketik nggak bisa tidur. Saya kasih tahu, 94% yang saudara khawatirkan tidak pernah terjadi. Maka orang yang khawatir disebut bodoh karena seperti orang yang duduk di kursi goyang, kelihatannya gerak tapi tidak kemana-mana. Bodoh. Saudara yang khawatir perlu dipulihkan. Amin. Bilang sama teman saudara, jangan khawatir. Masih saudara protes, Pak Paulus bicara ngomong, masa manusia tidak boleh khawatir, Pak? Khawatir yang sudah menjadi semacam kecemasan itu membunuh iman saudara. Mengapa khawatir berbahaya? Karena membunuh iman saudara. Karena khawatir sama iman itu kayak timbangan duduk yang di pasar-pasar. Khawatirnya banyak, imannya pasti hilang. Imannya kuat, khawatirnya pasti hilang. Saudara tidak bisa dua-duanya pada waktu yang sama. Saudara tidak bisa khawatir sekaligus beriman dalam waktu yang sama. Tidak bisa, otak kita nggak mampu. Ketika saudara khawatir, aduh bagaimana? Kemudian saudara tanya, oh aku percaya. Aduh bagaimana? Saudara akan tersiksa oleh hidup saudara. Saudara perlu dipulihkan. Amin. Amin. Yang pertama, saudara perlu dipulihkan karena keraguan itu menyiksa saudara. Bukankah ada ayat yang mengatakan orang yang bimbang itu tidak dapat apa-apa? Ada ayatnya saudara. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang
Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima segala sesuatu dari Tuhan. Orang yang bimbang tidak dapat apa-apa. Yang dia dapatkan adalah keraguan dan kegerakan. Bertobat. Amin. Apa obat anti khawatir? Saudara ketika apotek tanya, ada jamu atau kapsul anti khawatir? Tidak ada. Satu-satunya cara untuk melawan khawatir adalah beriman kepada kebenaran firman Tuhan. Amin. Wajah khawatir kelihatan begini. Ada yang khawatir dari wajahnya. Orang yang khawatir tidak bisa tenang. Kalau saudara menikah dengan orang yang khawatir, cepat khawatir. Aduh bagaimana seluruh rumah tangga saudara akan? Aduh bagaimana? Kalau semua aduh bagaimana saudara? Khawatir itu nular. Jangan kesana kemari bawa kekhawatiran. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Dia yang memperdulikan hidup kita. Amin. Amin. Ini yang pertama, bebas dari kekhawatiran. Kita akan berdoa buat saudara-saudara yang rindu dibebaskan dari kekhawatiran. Yang kedua, saya melihat di keluarga Pak Zakaria ini yang mengalami pemulihan luar biasa adalah istrinya, Elizabeth. Ada yang namanya Elizabeth? Ada? Ibu Elizabeth. Saudara bayangkan, tiap hari kalau dia ke bait suci bersama suaminya, semua wanita mengamati dia. Mandel. Saudara pernah mendengar ucapan Hana yang sakit hati karena selalu diomongin oleh wanita Penina namanya. Sampai dia nangis di bait Allah karena betapa rendahnya, betapa sakitnya perasaan dipermalukan menjadi seorang wanita yang mantul. Dan dia bertahun-tahun sebagai istri seorang imam, dia menderita rasa gagal, rasa tidak berguna, rasa punya aib, disorot banyak orang, diomongin banyak orang. Itu yang dia alami bertahun-tahun. Dan giliran dia, saudara bayangkan, kalau saudara tinggal satu RT atau rumahnya berdekatan dengan rumahnya Elizabeth, kemudian dia hamil 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, apa yang dia lakukan? Salah satunya yang saya bayangkan, dia sering-sering ke pasar jalan-jalan sambil ngelus-ngelus perutnya. Aku hamil. Untuk tunjukkan, aku hamil sehingga membungkam itu mulut-mulut yang selama ini memperkatakan kata-kata sindiran atau mempermalukan. Yang dipulihkan oleh Tuhan yang kedua adalah rasa malu. Tuhan bisa memulihkan rasa malu karena kegagalan yang pernah kita lakukan dalam hidup. Amin. Saudara pernah ditolak orang? Saudara pernah dikhianati orang? Saudara pernah diremehkan, dilecehkan oleh karena sesuatu yang saudara tidak buat? Contohnya saya sendiri. Umur 6 tahun saya pernah diajar oleh teman-teman saya oleh karena anak PKI. Saya kan tidak ngerti Pak PKI. Saya lahir tahun 65. Yang PKI kan kakek saya. Tapi saya kalau lewat kampung tertentu ada yang berteriak anak PKI, anak PKI. Penolakan, aib, rasa gagah. Sampai daftar Rakabri, saya sudah lulus semuanya gitu. Tes mental ideologi, tes kesehatan, tes kecerdasan, saya sudah lulus. Saya sedang bawa surat untuk sidang Pantukir, penentuan terakhir. Saya pikir saya lulus karena saya sudah menyelesaikan semua tes dengan baik. Dan pada waktu sidang Pantukir, saya menyerahkan surat dari Koramil dan kepolisian kepada panitia. Waktu itu hanya menyerahkan surat, kemudian ditanya, mau pilih jurusan apa? Saya waktu itu pengen jadi polisi. Jadi dengan yakin saya bilang, kepolisian siap. Suruh tunggu jam 5, lihat nomornya muncul enggak di pengumuman. Ternyata nomor saya enggak muncul. Yang muncul suruh naik truk bawa ke Magelang. Yang tidak muncul juga suruh naik truk bawa ke terminal, suruh pulang. Saya termasuk yang suruh ke terminal bawa. Hanya bisa lagi tahun depan coba lagi. Saya pulang kampung. Ibu saya tahu jarang-jarang. Ibu saya sudah bernasar. Nek kowe ketompo mleh wedhus syukuran. Jadi orang di kampung ini sudah siap-siap, saudara pada di rumah nunggu saya pulang loyo, tulang seperti keluar dari badan karena ditolak.
Ibu saya sudah lihat gelagat wajah saya, jadi langsung ngepuk dada saya, ora popo. Nanti tahun depan coba. Besoknya dari Koramil tanya, nama saya di kampung Mirato. Wir, ketompo ora? Enggak. Kamu tahu enggak kenapa tidak diterima? Enggak tahu. Surat rekomendasi itu loh. Bapakmu, kakekmu, budimu, seluruh orang kampung tersangkut G30 SPKI golongan C. Kamu anak PKI tidak bersih lingkungan. Di zamannya Pak Harto tidak bakalan bisa jadi tentara. Ada rasa malu. Yang sebetulnya saya tidak tahu apa-apa. Bapak saya juga tidak tahu apa-apa. Saya hanya garap tanah perkebunan. Saudara-saudara, tapi Tuhan bisa pulihkan. Tuhan bisa meninggikan, mempromosikan karena Dia adalah Tuhan yang bisa memulihkan. Saya masih ingat Daud. Raja Daud pernah dia dikudeta oleh anaknya sendiri yang namanya Absalom. Karena kurang ajar bikin rapat gelap di Hebron, turun bawa tentara dan mengkhianati bapaknya. Daud jalan kaki sampai pakai sandal jepit sampai menangis. Dia tinggalkan tahtanya, ditinggalkan istrinya, dia menangis. Di tengah jalan ada kaum keluarganya. Saul bilang, syukur bagimu tidak ada pertolongan lagi daripada Allah. Kapok ungkapan. Tapi dia bilang, tetapi engkau Tuhan, engkau adalah perisai yang melindungi aku. Engkau adalah kemuliaan. Engkau menegakkan kepalaku. Artinya apa? Tuhan memulihkan. Pada zaman itu, kalau orang tertuduh tidak boleh memberikan kesaksian dengan menegakkan kepala di pengadilan. Selama kasusnya belum jelas, dia harus tunduk. Tapi Tuhan menegakkan kepalanya. Artinya Tuhan bisa memulihkan rasa malu, rasa gagal yang pernah saudara. Amin. Ini penting buat saudara. Karena kalau saudara bertubi-tubi mengalami kegagalan, kemudian sudah sampai kepada satu kata, ya nasib. Ini bahaya. Oh, udah nasib saya, Pak. Mau apa lagi? Ya nasib, ya nasib. Kesana kemari hanya oh ya nasib, mengapa begini? Orang yang kehilangan nasib, kehilangan pengharapan, hanya ya nasib, tidak akan pernah merasa mampu untuk dipulihkan. Saya tahu dalam ruangan ini ada yang pernah gagal, pernikahannya pernah gagal, hidupmu pernah gagal, usahamu pernah bangkrut, layanmu tidak berhasil, dan kamu merasa udah nasib saya begini, mau apa lagi? Ya nasib, ya nasib. Kabar baik buat saudara, Tuhan bisa memulihkan. Amin. Bulan lalu atau beberapa minggu yang lalu, saya diundang oleh Litur TV dan ikut didik Andy. Topiknya yang diangkat adalah anak PKI yang bisa berbuat untuk sesama, mendirikan panti-panti asuhan. Itu salah satunya. Makanya jangan lupa dengarkanlah Metro TV Didik Andy tanggal 26 jam 8 malam sambil makan soto, saudara. Saudara mau dipulihkan? Luar biasa. Tidak usah. Ya, kalau Tuhan sudah memulihkan, tidak ada yang bisa menahan, saudara. Orang bisa mencibir, ngomongin, memfitnah, menjelekkan. Kalau Tuhan sudah mengangkat, saudara, tidak ada yang bisa menahan. Haleluya. Amin. Luar biasa. Yang ketiga, Tuhan bisa memulihkan sukacita saudara. Ini penting sekali. Waktu Elizabeth hamil, ponakannya juga hamil. Kemudian ponakannya yang namanya Maria itu saling berkunjung dan saling memuji Tuhan. Sampai ada dalam Injil Lukas nyanyian Maria, yang nyanyi bukan hanya Maria, karena Elizabeth juga memuji Tuhan. Saudara, dulu nyanyiannya Maria itu adalah bagaimana mungkin. Kalau saudara mulai, setelah dia melihat bagaimana janji Tuhan itu digenapi, dia bisa menulis, mengucapkan kata-kata nyanyian Maria. Lawatan Tuhan bisa memulihkan sukacitamu yang hilang. Amin. Menurut survei, bayi itu bisa ketawa 400 kali dalam sehari semalam. Bayi
Yang punya bayi perhatikan, tidak diapa-apakan itu bisa senyum sendiri, bisa ketawa sendiri. Itu bayi. Pernah lihat bayi saudara dan diapa-apakan tiba-tiba tertinggal sendiri ketawa? Itu waktu masih bayi. Setelah umur 40 tahun rata-rata tinggal 9 kali kita ketawa. Saya bertanya, yang 391-nya kemana? Ketawanya kemana? Hilang bersama rekening. Tagihan listrik, tagihan ya kan, HP, tagihan PAM, tagihan yang lain, beban hidup. Itu yang membuat kita kehilangan sukacita. Mungkin ada yang pernah mengatakan, aduh Pak, kalau lihat foto saya waktu SMP, waktu SMA, saya ini adalah pribadi yang ceria sekali Pak. Sekarang suntuk aja. Mengapa tidak ada lagi sukacita? Sudah hilang karena begitu banyaknya beban dalam hidup. Terutama kalau terlalu banyak, bagaimana mungkin tadi Maria yang terlalu banyak, bagaimana mungkin? Banyak kecemasan, banyak kekhawatiran, banyak pergumulan, banyak ketidakmungkinan. Itu membuat kita tidak bisa ketawa. Bapak Ibu, untuk ketawa katanya yang perlu 2 syarat. Untuk marah perlu 77 atau sampai 100 syarat kerja semua. Makanya orang yang cepat marah itu biasanya cepat tua. Orang yang sering ketawa itu awet muda, amin. Karena hati yang gembira adalah, amin. Coba lihat wajah teman, kira-kira dia sesuai wajahnya dengan umurnya sesuai atau tidak? Waspadalah kalau umur saudara. Kalau saya ketemu dengan orang umurnya 37, wajahnya seperti 73. Itu artinya terlalu banyak beban. Hidupnya tidak dijalani dengan sukacita, terlalu serius, terlalu banyak pergumulan. Oh saudara-saudara, sukacita dalam hidup harus dipulihkan, dan Natal adalah kesempatan untuk engkau mengalami pemulihan sukacita. Haleluya. Siapa yang terlalu serius di rumah? Terlalu serius. Ada yang terlalu jarang sekali ketawa. Saudara sendiri heran, kok saya tidak bisa ketawa sekarang? Tidak bisa banyak sukacita. Saudara, hidup ini hanya sekali. Dunia adalah tempat terakhir untuk latihan sukacita. Sebab di surga semua kita praktek. Tidak ada latihan lagi, praktek semua di sana. Jadi di surga tidak ada tangisan dan keretakan gigi. Artinya surga adalah tempat untuk bersukacita. Amin. Nah kalau saudara hidup sekali di dunia tidak biasa sukacita, saudara masuk surga pasti kaget. Dan biasa sukacita yang lain menyembah Tuhan, memuji, haleluya. Saudara mojo, terima kasih. Lama-lama kan saudara jenuh melihat wajah saudara sendiri. Kemudian saudara panggil malaikat, Tuhan, saya sudah bosan tinggal di surga. Apakah ada tempat alternatif, Tuhan? Ada, apa namanya? Neraka. Apakah saudara mau ke sana? Maka hidup sekali, latihlah dirimu bersuka cita. Kalau tidak bisa minta tolong Tuhan malam ini, pulihkan sukacitaku ya Tuhan, karena Dia bisa memulihkan sukacita saudara. Amin. Bisa ketawa. Belakang ketawa-ketawa. Karena belum ada rekening, tagihan rekening. Saudara, ada bapak yang sakit komplikasi namanya Norman Kausin. Karena udah komplikasi, dokter angkat tangan, akhirnya dia putuskan daripada bayar mahal-mahal di rumah sakit, dia bilang sama istrinya bahwa saya pulang. Istrinya bawa dia pulang di rumah, dan dia pesan sama istrinya, tolong taruh televisi di depan tempat tidur saya. Taruhlah televisi di depannya, tolong setel candid camera. Di Amerika ada tontonan namanya candid camera. Kalau di Indonesia namanya spontan. Dulu ada spontan yang lucu-lucu. Jadi Pak Norman Kausin itu ngekek dari pagi sampai malam karena yang ditonton hanya yang lucu-lucu. Dia ketawa. 3 bulan kemudian sembuh total.
dipanggil lagi lah untuk pergi ke University of California, suruh meneliti apakah ada hubungan antara ketawa dengan kesembuhan. Ternyata benar. Kalau Anda bisa tertawa sukacita 10 menit terpingkal-pingkal, itu bobotnya seperti bodrek 4. Serius. Kalau tidak percaya waktu sakit gigi, tertawa terpingkal-pingkal. Minimal waktu tertawa saudara lupa sakit giginya. Amin. Bisa ketawa, bisa sukacita. Saudara yang susah ketawa, sering-sering nonton. Dulu ada Extravaganza, ada Awas, ada Sule, ada yang lucu-lucu itu kan. Kalau sudah nonton yang lucu-lucu, tetap tidak bisa ketawa. Tertawalah kebodohan saudara sendiri. Kita semua pernah bikin kebodohan. Dan kalau ingat kebodohan kita pasti ketawa. Pernah buat kebodohan? Pernah. Kalau tidak ada TV, tidak ada radio, tidak ada tontonan, ingatlah kebodohan saudara sampai saudara ketawa. Pasti saudara akan dapat sukacita hari. Amin. Saya punya satu, saya pernah saksikan ini. Waktu anak saya yang umur 2 tahun namanya Deborah, kami ingin sekali ke Ancol, ke dunia fantasi. Waktu itu lagi santet-santetnya iklan minuman berenergi yang bikin jreng katanya, laki-laki jadi betul-betul laki-laki. Tapi saya belum pernah beli. Jadi saya penasaran waktu sampai di pintu gerbang pembayaran karcis di Ancol itu, ada wanita-wanita pakai seragam biru-biru jualan minuman di botol. Saya langsung beli 2. Karena saya pikir itulah minumannya. Langsung saya buka satu, saya tegak, langsung gelap-gelap. Semua wanita ketawa semua. Saya jadi penasaran. Saya lihat mobil mundur-mundur apa ini? Ya ampun, Kiranti. Obat itu saya malu masih ada 1. Jadi saya cari tempat sampah di mana saya mundur-mundur ini supaya ada dilihat mereka. Saya jatuhkan di tempat sampah. Kemudian saya kembali ke mobil. Istri saya tanya, kenapa? Salah beli minuman. Lalu apa yang kau beli? Saya pikir tadi dia ternyata Kiranti. Istri saya malah tanya, lalu rasanya bagaimana? Tuhan sanggup memulihkan sukacita saudara. Dia bisa mengubah ratapan menjadi tarian. Dia bisa mengubah wajah saudara yang selama ini merengut seperti pepaya yang menonjol menjadi orang-orang yang penuh sukacita, dan orang yang penuh dengan sukacita berkatnya banyak. Amin. Istri-istri, belajarlah bersukacita tiap hari. Senyum itu tanda orang yang punya sukacita, minimal bisa senyum. Katanya kalau engkau bisa senyum kepada pasanganmu sehari 5 kali, engkau akan mendapat gaji bulanan. Saya kasih resep benar, saudara bisa ketawa. Antar suamimu pergi kerja, waktu mau ke kantor, antar dengan senyum. Selamat bekerja sayang. Nanti pulang kerja, saudara sudah siap-siap di depan pintu. Sambut dengan senyum. Selamat datang sayang. Nanti suami duduk, saudara bikinkan kopi sama pisang goreng, suguhkan dengan sayang. Ini sambilan kopinya sambil senyum, ya kan? Malam waktunya tidur. Waktu sudah sampai di tempat tidur, senyum, senyum. Itu sudah katanya gaji bulanan yang dikasih. Berbahagialah suami-suami yang istrinya penuh dengan sukacita. Amin. Celakalah istri-istri yang suaminya amarah. Semuanya harus penuh dengan sukacita. Katakan kepada teman saudara, hati yang gembira adalah obat. Amin. Saudara-saudara, yang keempat adalah dipulihkan dari rasa bersalah. Ada ayat sebetulnya yang diucapkan langsung oleh Zakaria, dan dia mengucapkan seperti ini di dalam ayat yang ke-78-79 dari Lukas pasal 1. Oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana Ia akan melawat kita, surya pagi dari tempat yang tinggi,
untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera, karena Dia datang, Nabi yang datang, Yesus yang datang itu akan melawat umatnya, memulihkan kita dari beban rasa bersalah karena dosa. Dosa itu bisa jadi beban kalau tidak dibereskan dalam Tuhan. Tuhan sudah memberi hakim yang paling adil dan tak bisa disuap, namanya hati nurani. Masing-masing kita punya. Hati nurani saudara akan konslet ketika saudara melakukan apa yang saudara yakin itu salah. Waktu kita melawan kebenaran, ada konslet di sini. Kalau dibiarkan lama-lama hati nuraninya bisa tumpul. Kalau orang hati nuraninya tumpul, imannya bisa kandas, bisa sesat. Nah, saudara, orang yang terlalu lama menyimpan rasa bersalah itu lama-lama dia akan sakit, namanya mengalami psikosomatis, penyakit yang kalau diteliti tidak ada virus atau amebanya, tapi saudara sakit. Saya pernah ketemu dengan seorang bapak namanya Edwin Chua, masih muda, umur 33 tahun. Kami sama-sama mau menuju ke Singapura. Dia begitu bangga, membanggakan pekerjaannya dan keberhasilannya. Dia mengatakan, Pak, saya masih 33 tahun, saya masih muda, anak saya 2, saya diberi rezeki oleh Tuhan. Saya baru saja diangkat menjadi manajer alat pemasaran, alat pendingin di rumah shopping center, alat pendingin, cold storage. Dan dia bilang, wilayah pemasaran saya adalah Asia, luar biasa. Dia ceritakan semua keberhasilannya. Saya diam aja, udah mungkin 45 menit baru dia mulai mengucapkan gitu. Tapi Pak, saya punya masalah. Saya mulai tertarik. Masalahmu apa? Telinga kanan saya budek. Saya bilang, wah ini saya mulai tertarik. Budek. Udah dokter Pak? Sudah 5 dokter Pak. Ke Singapura, ke Thailand, ke Jakarta, sampai ke Amerika. Saya tanya, apa kata dokter Pak? Pak, semua dokter bilang katanya saya stres. Menurut Bapak saya stres atau tidak? Dari jawaban kamu stres. Cara jawabnya kamu stres. Saya tanya, sejak kapan telinga kamu budek? Tolong ceritakan. Oh, 3 tahun yang lalu. Saya ini kan manajer pemasaran. Jadi saya harus mendapatkan customer, orang-orang yang mau beli alat saya. Saya kan harus menjamu mereka karena kan uangnya bersama. Saya harus menjamu mereka, ya kadang-kadang bukan hanya menjamu makanan, kadang-kadang menjamu wanita. Terus kamu ikut-ikutan, ya namanya manusia. Kamu ikut ngicipin, ya Pak. Istrimu tahu, oh tidak boleh Pak. Kalau istri saya tahu bisa ribut, kami bisa berantakan rumah tangganya. Terus selama berapa tahun kamu menyimpan itu? 3 tahun. Saya langsung mengatakan, itulah yang bikin telinga kanan budek. Kamu budek karena menyimpan rasa bersalah terlalu lama. Karena rasa bersalah tidak bisa dilupakan. Rasa bersalah harus dibereskan dengan Tuhan melalui pengampunan dan pemulihan. Amin. Kalau tidak percaya, bohonglah 13. Saudara tahu mengapa orang bohong biasanya langsung masuk rumah sakit? Karena 1 bohong membutuhkan 9 bohong untuk menutupinya. Jadi yang ketangkap KPK itu biasanya besoknya langsung masuk rumah sakit. Karena harus siap bohong. 1 bohong 9. Kalau hari ini 9 bohong, baru besok siap 81 bohong. Besok 81 bohong, besoknya lagi udah begitu banyak bohong. Makanya orang yang menyimpan rasa bersalah, bohong, tidak jujur, tidak akan pernah menikmati. Hanya Tuhan yang bisa memulihkan. Jangan pernah bohong. Suatu saat engkau akan diekspos kebohonganmu dan engkau akan dibukakan di mata Tuhan dan kita akan menjadi malu. Lebih baik jujur dan dipulihkan dalam nama Tuhan. Haleluya. Amin. Tatap mata kawanmu dan jangan bohong. Terakhir, saudara-saudara, saya suka yang bagian terakhir. Yang banyak orang tidak menyadari bahwa Dia datang ke dalam dunia. Yesus datang ke dalam
menyambungkan kembali antara saudara dengan saudara yang selama ini tidak baik karena dosa. Oleh karena dia datang ke dalam dunia dan mati di kayu salib, maka kita sekarang layak menyebut Abba, ya Bapa. Yang kemarin kita bermusuhan dengan Tuhan, kita dipulihkan hubungan kita. Dan hubungan kita dengan Tuhan menentukan hubungan-hubungan yang lain. Kalau engkau tidak punya hubungan yang baik dengan Tuhan, jangan harap engkau punya hubungan yang baik dengan pasangan. Kalau engkau tidak punya hubungan yang baik dengan Tuhan, jangan harap punya hubungan yang baik dengan sesama kita. Ada yang bilang the quality of your life is the quality of your relationship. Kualitas hidup saudara tergantung dari kualitas hubungan saudara. Saya kasih contoh. Saudara baru bertengkar di rumah dengan istri saudara, bisa kerja maksimal? Suami-suami, kalau kau baru kelas, baru perang di rumah, saudara keluar dari rumah, bisa kerja maksimal? Tidak bisa. Saya ngalami. Saya juga bertengkar dengan istri saya, sama-sama pendeta juga masih bisa bertengkar. Karena ada lagunya, pendeta juga manusia. Masih bisa bertengkar. Kalau saya bertengkar kemudian mau khotbah, powernya udah hilang kedua. Iya kan? Ada bapak tua di sini. Ngalami itu kan Pak? Kalau ada clash, hubungan lagi tidak baik, urapannya udah hilang di tengah jalan. Cukup sampai di gereja. Oleh karena itu, kita harus membangun hubungan yang baik. Hubungan. Kabar baik buat saudara. Orang yang diberkati, itu artinya orang yang punya banyak hubungan. Kenapa? Karena dari hubungan saudara dapat akses. Cara Tuhan memberkati saudara selalu lewat orang. Dengar baik-baik. Cara Tuhan memberkati saudara selalu lewat orang. Jarang sekali Tuhan bawa bonus langsung datang dari surga dalam bentuk cek ditaruh di tempat tidur saudara. Biasanya Tuhan lewat orang memberkati saudara. Pandai-pandailah membangun hubungan. Dan kalau saudara belum bisa dipulihkan, saudara akan sulit dipulihkan hubungan saudara dengan orang lain. Oleh karena itu, mari kita membuka diri, biarkan Tuhan memulihkan. Dan ada orang-orang tertentu yang sulit sekali berhubungan dengan orang. Pasti ada masalah di dalam diri saudara yang belum dibereskan. Natal adalah waktunya untuk saudara mengalami pemulihan. Saya mau kasih tahu betapa Tuhan memulihkan hidup saya. 2 minggu yang lalu saya ke Singapura. Ini untuk menyambung cerita yang kemarin. Saya mendatangi dokter yang 9 tahun lalu nangani kanker saya. Saya pernah menderita kanker stadium 3 di rongga situ. Tumornya sudah besar menekan saraf nomor 5 sama nomor 7 sehingga mata kiri saya buta. Dan saya mengalami kram sebelah wajah saya. 4 dokter di Bali bilang radang mata atau radang sinusitis. Sampai di Singapura di biopsi ternyata bukan radang tapi kanker sinusitis. Nah saudara, dokter saya namanya Carmen Kok. Waktu saya datang lagi 2 minggu yang lalu, dia langsung membuka file-file saya. Masih ada. Pak Pendeta, Anda datang tanggal 19 Juli 9 tahun yang lalu dengan kondisi mata kiri buta, gula darah 650, Anda mengalami kram wajah sebelah kiri, dan Anda sudah tidak bisa jalan sendiri karena dituntun oleh istri. Hari ini setelah PET scan namanya, PET scan di scan lagi semuanya bersih, tidak ada lagi kanker. Pak Pendeta, saya tidak mau terus terang waktu itu, tapi saya mengatakan kanker yang Anda derita, jenis kanker Anda biasanya tiap 3 tahun balik lagi. Ini sudah 9 tahun dan ini adalah mukjizat. Ini adalah mukjizat. Tuhan kalau memulihkan tidak setengah-setengah. Kalau dia ingin menyembuhkan, memulihkan kita, dia memulihkan. Luar biasanya waktu itu dokternya bilang, Pak Pendeta, ini obat buat Bapak katanya untuk suplemen. Saya kasih 1 tahun. Waktu saya mau pulang membayar, bilang gratis. Karena dia yang menggratiskan saya juga selama 3 bulan gratis tidak membayar. Cara Tuhan yang luar biasa. Saya hanya bayar dengan doa. Setiap kali selesai kemoterapi saya masuk ke ruangannya dia tumpang tangan berdoa untuk dokter itu.
beberapa minggu yang lalu dokternya datang kembali mengunjungi kami dan dia mengatakan ini luar biasa, ini luar biasa, Tuhan itu luar biasa. Memang Tuhan luar biasa, Dia bisa memulihkan siapa saja yang mau percaya kepadanya. Saya menantang saudara pada malam ini. Ada yang sedang rindu mengalami pemulihan karena selama ini menjadi orang yang khawatir dan ragu-ragu. Di benak saudara tiap malam mata sudah tertutup, tapi pikiran kesana kemari karena takut, karena khawatir, karena cemas. Waspadalah, saudara diberikan malam ini. Kalau tidak, tubuhmu, ragamu akan menderita. Ada yang selama